Halo semuanya, nama saya Adriana Sarja dengan NRP 50172511049 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Jadi pada bab ini kita akan masuk ke dunia sumber daya geologi, yaitu bahan-bahan alami yang sebenarnya selalu kita pakai setiap hari. Tetapi sering banget nggak kita sadari dari mana asalnya. Nah, energi yang menyalakan rumah, bahan bangunan yang jadi fondasi kota, sampai benda-benda kecil yang kita pakai sehari-hari, itu semuanya terbentuk melalui interaksi antara air, udara, batuan, dan makhluk hidup yang berjalan terus-menerus selama ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Dan di sisi lain, aktivitas manusia itu terus mempengaruhi keseimbangan alaminya. Di awal pembahasan tadi kan kita mulai dulu dari salah satu sumber energi yang paling tua dan paling penting buat peradaban manusia, yaitu batu bara. Oke, saya cari gambarnya. Oke. Nah, untuk membayangkan gimana proses awal pembentukannya, itu kita bisa lihat di gambar 2.1 ini. Nah, di gambar itu tuh terlihat lapisan gambut yang sedang dipotong dan dikeringkan di Pulau Mull, Skotlandia. Nah, gambut ini adalah tahap pertama banget sebelum sesuatu tuh bisa disebut batu bara. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin gambut itu penting? Oke, jadi gambut tuh biasanya terbentuk di lingkungan rawa pesisir yang lembab dan hangat. Di tempat seperti ini, tanaman tetap bisa berfotosintesis meski hanya dapat sedikit cahaya matahari. Nah, energi yang kecil itu sudah cukup membangun jaringan tumbuhan yang menyimpan energi di dalam strukturnya. Biasanya kalau tanaman mati, mereka kan akan membusuk dan energi yang ada di dalamnya itu kembali ke atmosfer ya. Tapi ceritanya beda kalau tumbuhan mati itu jatuh ke tempat yang tergenang, tenang, dan kekurangan oksigen. Pembusukannya jadi tidak sempurna. Nah, dan kondisi di di kondisi seperti itulah gambut bisa terbentuk. Di gambar 21.1 ini kita bisa lihat lapisan gambut yang menumpuk selama ribuan tahun. Bentuknya tuh lembab dan ini kelihatan kenyal ya, belum keras sama sekali. Tapi energi yang tersimpan di dalamnya tuh sudah cukup banyak. Gak heran kalau di beberapa wilayah Eropa, gambut sudah lama dipakai sebagai bahan bakar. Kalau gambut ini tuh terus tertimbun oleh sedimen, lalu kena tekanan dan panas dari dalam bumi selama waktu yang sangat lama, ya tuh akan mengalami perubahan dari gambut menjadi lignit, kemudian batu bara subbituminus, lalu batu bara bituminus, dan akhirnya antrasit. Jadi gambar 21.1 ini tuh dia tuh memperlihatkan tahap paling awal dari perjalanan panjang sebelum gambut ini bisa berubah menjadi batu bara. Oke. Lalu juga ada ini gambar 21.2 dan 21 tabel 21.1. Nah, di sini itu terlihat gimana batu bara berkembang dari bentuk awal sampai tahap matang. Nah, gambar 21.2 ini menunjukkan batu bara subbituminus dan batu bara bitumen atau batu bara lunak. Warnanya hitam, pekat ya, dan berlapis-lapis. Setiap lapisan itu adalah sisa tumbuhan dari zaman berbeda yang terhimpit dalam jangka waktu sangat panjang. Nah, batu bara jenis ini tuh mudah pecah, berdebu, dan saat dibakar itu menghasilkan nyala api yang cukup berasap. Nah, jenis inilah yang paling banyak digunakan dalam industri. Kalau proses pemanasan dan tekanan berlangsung lebih jauh lagi, batu bara itu bisa berubah menjadi antrasit. Antrasit sendiri itu adalah batu bara dengan kualitas paling tinggi. Warnanya mengilap, keras, sulit dinyalakan. Tapi kalau udah nyala, energinya tuh besar banget. Nah, pembakarannya juga jauh lebih bersih dan hampir tidak menghasilkan asap. Lalu di sini juga ada tabel 2.1 yang merangkum seluruh perubahan dari awal sampai akhir. Mulai dari
gambut, lignit, bituminus, bituminus, sampai antrasit. Jadi semakin tinggi tingkat pematangannya, semakin tinggi kandungan karbonnya, semakin besar energi yang dihasilkan, dan semakin bersih pembakarannya. Nah, pada tahap paling ekstrim itu batu bara bisa berubah menjadi karbon murni yang dikenal sebagai grafit, bahan yang biasa kita lihat pada isi pensil. Mana pensil itu seperti sebentar, seperti ini isi pensil. Nah, dari sini tuh terlihat jelas bahwa batu bara itu bukan cuma batu hitam yang mudah terbakar ya. Jadi yaitu adalah hasil perjalanan panjang di dalam kerak bumi yang dimulai dari tumbuh-tumbuhan kecil yang jatuh ke rawa ribuan tahun lalu. Oke, selanjutnya sebentar. Mana? Ini selanjutnya ada gambar 21.3 ini di mana kita tuh mempelajari soal energi dan penambangan batu bara. Jadi batu bara itu kan memang punya energi yang lumayan besar ya. Tapi kalau dibandingkan dengan bensin atau diesel, energi yang dihasilkan tuh masih kalah. Batu bara antrasit itu menghasilkan sekitar 15.000 BTU per pon, sementara bensin itu bisa mencapai 18.000 dan diesel hampir 19.000. Nah, itu sebabnya mesin-mesin besar seperti truk dan kereta itu lebih memilih bahan bakar diesel karena tenaganya memang jauh lebih kuat. Nah, lapisan batu bara itu biasanya berada di antara batu pasir atau serpih dan ketebalannya sangat beragam. Ada yang hanya beberapa sentimeter, ada juga yang sampai puluhan meter. Kalau letaknya dekat permukaan, penambangan itu menggunakan metode penambangan strip seperti gambar 2.13 ini. Caranya, seluruh permukaan tanah itu dibuka dulu, eh, tanah, tumbuhan, dan batuan yang menutup lapisan batu bara itu disingkirkan dengan alat berat. Setelah batu bara itu terlihat, baru proses penambangan dilakukan. Nah, metode ini itu cepat dan efisien, tapi tentu aja punya dampak besar untuk lingkungan. Di sini juga ada gambar 21.4 di mana kita lihat metode lain yaitu penambangan bawah tanah. Nah, metode ini itu digunakan kalau batu baranya berada di kedalaman yang lebih dalam. Para penambang itu masuk lewat poros atau terowongan yang digali menuju lapisan batu bara. Nah, cara ini tuh lebih bahaya. Lapisan batu bara rapih, lapisan batu bara itu rapuh dan mudah runtuh. Selain itu, di dalam terowongan tuh sering ada gas yang mudah terbakar dan debu batu bara itu bisa memicu ledakan. Oke, pada masa lalu sebelum teknologi keselamatan itu berkembang, kecelakaan tambang itu menyebabkan ribuan korban tiap tahunnya. Sampai sekarang pun runtuhan dinding tambang itu tetap menjadi salah satu resiko terbesar dalam industri pertambangan. Jadi setelah batu bara berhasil ditambang, proses berikutnya tuh cukup sederhana. Batu bara biasanya itu langsung diangkut dalam bentuk bongkahan mentah menggunakan kereta, truk, tongkang, atau kapal. Nah, sebagian besar batu bara itu tidak memerlukan proses lebih lanjut sebelum dipakai di pembangkit listrik atau berbagai pabrik besar. Oke, kita lanjut. Ini kalau kita lihat penambangan strip maupun penambangan bawah tanah itu kan punya tantangan dan resikonya masing-masing ya. Nah, tapi dari semua usaha berat itu, batu bara itu akhirnya bisa diambil dan digunakan sebagai sumber energi. Dan dari sini, menariknya di sini, kalau kita mundur ke masa ketika batu bara pertama kali benar-benar mengubah jalannya sejarah manusia. Jadi, perjalanan batu bara di dunia ini tuh panjang banget. Bahkan jauh sebelum era minyak bumi dimulai, batu bara itu udah menjadi jantung revolusi industri.
Jadi di awal tahun 1700-an, Thomas Newcomen dari Inggris itu menemukan pompa untuk mengeringkan tambang batu bara dalam. Nah, dari alat sederhana itu, konsep mesin uap itu lahir dan eh, teknologi ini yang kemudian menggerakkan pabrik, kapal, dan seluruh perubahan besar pada masa itu. Nah, seiring berjalannya waktu, posisi batu bara perlahan tergeser oleh minyak bumi yang jauh lebih praktis, mudah, dan lebih bersih. Nah, tapi meski gitu, batu bara itu tetap dipakai sampai sekarang dalam jumlah yang sangat besar. Di Amerika Serikat misalnya, sekitar 88% penggunaan batu bara itu ditujukan untuk pembangkit listrik. Dan kalau kita ikuti alurnya, energi dari batu bara itu sebenarnya perjalanan yang benar-benar lama dan panjang. Nah, energi matahari yang dulu disimpan oleh tumbuhan rawa kemudian berubah menjadi energi kimia. Energi itu lalu dilepas lagi saat batu bara dibakar, menghasilkan uap, memutar turbin, dan akhirnya berubah menjadi listrik. Dari seluruh energi matahari yang dulu jatuh ke tumbuhan, hanya sebagian kecil saja yang benar-benar sampai ke stok kontak rumah kita. Selain sebagai bahan bakar, batu bara itu bisa diolah menjadi kokas, yaitu bahan bakar dengan panas tinggi dan hampir tanpa asap. Nah, kokas ini itu sangat penting dalam proses pembuatan baja. Tanpa kokas itu, baja akan rapuh dan tidak bisa dipakai untuk membangun jembatan besar atau gedung-gedung tinggi. Nah, batu bara itu juga bisa diolah menjadi bahan bakar cair dan beberapa negara seperti Afrika Selatan serta China itu sudah lama mengembangkan teknologi ini karena cadangan batu bara itu cadangan batu bara yang mereka miliki itu sangat melimpah. Nah, di sini gambar 21.5 itu menjelaskan perbedaan antara sumber daya dan ini. Oke, cadangan. Kalau dalam cadangan dan sumber daya. Jadi sumber daya sendiri itu adalah total semua bahan geologi yang kita miliki, baik yang sudah ditemukan maupun yang belum. Nah, angka ini tuh sifatnya tetap, tapi cadangan itu beda. Jadi, cadangan itu adalah bagian dari sumber dari sumber daya yang bisa diambil secara ekonomis dan legal. Jadi angkanya itu bisa berubah-ubah. Kalau harga batu bara turun dan biaya perkembangan naik, cadangan bisa mengecil. Kalau teknologi meningkat dan penambangan menjadi lebih murah, cadangan bisa bertambah. Begitu juga kalau ada aturan hukum yang melarang penambangan di suatu area, bahan yang ada di bawahnya itu otomatis tidak dihitung sebagai cadangan. Nah, menariknya, tidak semua cadangan yang sudah dihitung tuh benar-benar diambil. Di penambangan bawah tanah, sebagian batu bara harus dibiarkan sebagai penyangga supaya terowongan tambang itu tidak runtuh. Karena alasan keselamatan, biasanya hanya sekitar 60% batu bara itu batu bara dari suatu lapisan yang benar-benar bisa ditambang. Nih, jadi gambar 21.5 itu bantu kita untuk memahami bahwa jumlah batu bara di dalam bumi itu bumi itu emang besar. Tapi jumlah yang benar-benar bisa digunakan itu jauh lebih sedikit dan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, teknologi, serta pupuk. Oke, lanjut kita ke gambar 21 titik. Benar kan? Oke, 21.6. Nah, setelah kita memahami konsep sumber daya tadi, sumber daya dan cadangan ya, kita tuh bisa lihat gambaran yang lebih luas tentang cadangan batu bara di dunia dan gimana sih persebarannya. Jadi cadangan mineral tuh nggak pernah benar-benar tetap. Angkanya bisa berubah-ubah tergantung harga pasar, biaya energi, teknologi, bahkan inovasi bahan pengganti. Itu yang kita bahas tadi. Nah, dari sini tuh kan kita bisa tahu eh, bahwa
ini bulan ya bahwa em, kita bisa ambil contoh misal tembaga. Nah, dulu itu hanya biji dengan kadar tinggi yang dianggap menguntungkan untuk ditambang. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologi pengolahan itu kan makin canggih, daur ulang meningkat, dan bahkan muncul pengganti seperti kabel serat optik. Nah, akibatnya meski dikonsumsi tembaga itu meningkat, cadangannya tuh justru juga ikut bertambah. Nah, dari sini kita tahu bahwa beberapa logam itu tidak begitu langka. Besi, aluminium jumlahnya itu sangat besar. Tembaga dan seng itu berada di tingkat menengah, sedangkan emas dan perak itu memang lebih sedikit. Nah, jadi kecil kemungkinan kita kehabisan logam dalam waktu yang dekat. Nah, tantangan sebenarnya itu justru ada di energi. Karena proses menambang itu kan boros energi ya. Dari menggali, memindahkan, sampai memproses semuanya itu butuh energi yang benar-benar besar. Selama 1 abad terakhir, biaya energi itu relatif stabil. Tapi kalau suatu hari biaya energinya melonjak, cadangan mineral itu otomatis tidak lagi ekonomis untuk ditambang. Hal yang sama itu berlaku untuk batu bara. Meski sumber daya batu bara di dunia ini besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar layak ditambang. Tambang bawah tanah itu harus meninggalkan sebagian batu bara sebagai penyangga, sedangkan tambang terbuka pun itu punya batasan teknis dan lingkungan. Nah, ini gambar 21.6 itu menunjukkan persebaran ladang batu bara di Amerika Serikat. Eh, eh, tunggu, tunggu. Ini di Amerika. Jadi ladang batu bara ini luas sekali, membentang dari wilayah timur seperti Appalachia, daerah tengah seperti Illinois dan Indiana sampai wilayah barat seperti Montana dan terutama Wyoming yang menjadi salah satu produsen batu bara terbesar. Bahkan Alaska itu juga punya cadangan besar meski belum dimanfaatkan maksimal karena letaknya yang terpencil. Nah, dengan cadangan sebesar itu, perhitungan kasar itu menunjukkan bahwa batu bara Amerika itu masih bisa bertahan sekitar 250 tahun. Tapi angka ini tuh bisa berubah lebih cepat karena konsumsi yang terus meningkat dan tidak semua cadangan tuh benar-benar bisa ditambang. Banyak area harus dibiarkan karena alasan lingkungan, keselamatan, dan biaya produksi yang terlalu tinggi. Karena itu, meskipun angka cadangannya itu terlihat besar di peta, tantangan sebenarnya tuh ada pada gimana kita menambang dengan aman, melindungi lingkungan, dan memastikan sumber daya energi ini digunakan dengan bijak. Oke, lanjut. Kita ke ini. Oke, jadi dalam peradaban modern itu minyak bumi dan gas alam justru jauh lebih mendominasi. Dan disinilah perdebatan itu muncul. Nah, jadi banyak ekonom percaya masih banyak minyak yang belum ditemukan, tapi banyak ahli geologi itu justru berpendapat sebaliknya, bahwa hampir semua wilayah potensial itu sudah dieksplorasi dan cadangannya perlahan mulai habis. Mana yang benar? Ya, kita belum tahu sampai eksplorasi global itu eh, benar-benar selesai. Nah, yang jelas para ahli geologi itu punya argumen yang kuat. Jadi terbentuknya minyak bumi itu kan membutuhkan kondisi geologi yang sangat khusus dan kondisi seperti itu tidak sering terjadi di bumi. Nah, minyak bumi itu terbentuk bukan di rawa seperti batu bara, tapi di pesisir laut yang jernih, kaya cahaya, dan penuh organisme mikroskopis seperti plankton. Mereka hidup, mati, lalu sebagian tubuhnya itu tenggelam ke dasar laut. Nah, kalau dasar laut kekurangan oksigen, sisa organisme ini tidak membusuk sempurna dan mulai tertimbun oleh sedimen. Disinilah minyak bumi terbentuk. Nah, tapi
Nggak semua laut dangkal itu cocok. Banyak pesisir tuh justru memiliki arus yang menyapu materi organik jauh ke laut sehingga tidak bisa mengendap. Dan di sinilah ini konsep gambar 21.7 penting. Ada jenis cekungan laut pesisir yang memiliki kondisi unik dan bisa menjadi perangkap nutrisi. Nah, biasanya cekungan ini tuh dipisahkan dari laut lepas oleh sebuah ambang bawah laut yang disebut dengan sil. Nah, kalau cekungan itu berada di iklim yang panas dan kering, air airnya banyak menguap dan air laut dari luar tuh masuk ke permukaan untuk menggantikannya. Dan arus dalam dari cekungan keluar melewati sil. Nah, arus dasar ini itu menyapu semua nutrisi dan materi organik sehingga dasar cekungan tuh menjadi apa ya? Miskin materi. Nah, kondisi ini bisa ini ditunjukkan pada gambar 21.7a yang ini. Ini mengalami evaporasi atau penguapan. Tapi kalau sebuah sungai besar ini eh, ini sebuah sungai besar mengalir ke cekungan itu, keadaannya tuh berubah drastis. Jadi air tawar dan sedimen dari sungai itu menyebar sebagai lapisan permukaan. Lapisan ini tuh mendorong arus permukaan menjauh dari daratan dan menyebabkan arus dalam dari laut luar itu masuk ke cekungan. Nah, materi organik itu memang tersapu ke atas oleh arus masuk, tapi tidak pergi jauh. Nah, mereka kemudian tenggelam kembali dan tertutup oleh sedimen. Nah, kondisi ini itu menciptakan perangkap nutrisi ideal seperti gambar 21.7b ini. Nah, tersapu. Terus kembali jatuh lagi. Dan cekungan seperti ini yang bisa jadi tempat terbentuknya cadangan minyak di masa depan. Nah, tidak hanya tempat di dunia yang punya kombinasi gas seperti ini. Salah satu contoh paling terkenal itu tidak banyak ya. Salah satu contoh paling terkenal itu cekungan Mediterania bagian timur. Nah, beberapa laguna pesisir juga punya kondisi serupa meski lebih kecil skalanya. Jadi secara tektonik, perangkap nutrisi itu semacam ini tuh paling mudah terbentuk di laut muda atau daerah yang pernah mengalami penutupan cekungan akibat tumbukan lempeng seperti wilayah sekitar Mediterania. Jadi terbentuknya minyak bumi itu bukan proses sederhana dan tidak terjadi di mana saja, yaitu butuh kombinasi yang tepat antara organisme laut, sedimen, arus air, dan kondisi tektonik. Itulah sebabnya minyak bumi itu dianggap jauh lebih rumit dan lebih terbatas dibandingkan dengan batu bara. Oke, lanjut. Oke. Nah, kita tahu bahwa mengumpulkan materi organik di dasar cekungan itu kan baru langkah awal. Itu baru menyiapkan bahan bakunya saja, belum cukup untuk membentuk minyak bumi. Nah, setelah bahan-bahan organik itu terkumpul, proses berikutnya itu jauh lebih panjang. Dan pada dasarnya ini adalah proses bisa disebut proses memasak selama jutaan tahun. Nah, ceritanya gini. Setelah materi organik itu terkubur oleh sedimen yang terus menumpuk, bakteri itu mulai memecah hidrokarbon di dalamnya. Kemudian terjadi reaksi kimia dengan mineral lempung di sekitarnya dan hasil akhirnya itu adalah lapisan sedimen lengket yang kaya hidrokarbon yang disebut sapropel. Nah, walaupun kandungan hidrokarbonnya itu hanya beberapa persen, itu sudah cukup untuk menjadi calon batuan sumber minyak. Lalu bertambahnya sedimen dari waktu ke waktu itu membuat sapropel terkubur semakin dalam. Nah, semakin dalam posisinya, semakin tinggi pula suhu batuannya. Rata-rata setiap 1.000 kaki kedalaman, suhu itu meningkat sekitar 8 derajat Celcius. Jadi bisa kita bayangkan semakin ke bawah bahan organik tadi itu semakin matang. Nah, pada kedalaman sekitar 2.300 meter, suhu itu mencapai sekitar 82 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini itu terjadi eh pada kondisi inilah
molekul-molekul molekul molekul hidrokarbon kompleks itu mulai pecah menjadi minyak bumi. Nah, kalau sapropel terkubur lebih dalam lagi, misal sampai sekitar 4.600 meter, suhu yang lebih tinggi akan memecah minyak menjadi gas alam. Nah, ruang kedalaman antara 2.300 hingga 4.600 meter inilah yang disebut dengan jendela minyak, seperti yang terlihat pada gambar 21.8. 300 sampai 4.000 jendela minyak. Di zona ini tuh minyak terbentuk. Kalau terlalu dangkal, suhunya kurang. Kalau terlalu dalam, yang terbentuk justru gas. Karena itu tidak semua sapropel itu bisa menghasilkan minyak. Ya, yang dimana ada yang tidak pernah masuk jendela minyak dan ada juga yang turun terlalu dalam sampai seluruh hidrokarbonnya itu berubah menjadi gas. Nah, intinya pembentukan minyak bumi itu bergantung sepenuhnya pada panas, tekanan, dan waktu. Nah, jendela minyak di gambar ini itu adalah kunci untuk menentukan apakah sebuah cekungan itu menghasilkan minyak, gas, dan bahkan tidak menghasilkan apapun. Oke. Nah, minyak yang sudah terbentuk jauh di dalam bumi itu kan tidak langsung tersimpan rapi. Ia harus bergerak dulu. Nah, begitu eh, apa minyak terbentuk di kedalaman yang cukup panas, tekanan dalam sedimen itu mulai mendorong minyak ini itu bergerak ke atas. Minyak akan mencari celah, retakan, atau pori-pori batuan yang bisa dilewati. Nah, biasanya itu ia naik ke batu pasir atau batu kapur karena kedua jenis batuan ini itu punya permeabel dan punya ruang pori yang besar. Kalau tidak ada lapisan kedap yang menghentikannya, minyak itu bisa terus naik hingga mencapai permukaan. Nah, di permukaan itu minyak keluar sebagai rembesan tar atau minyak yang mengalir pelan dari batuan. Fenomena seperti ini itu disebut dengan sip. Sebelum manusia sip, SEEP. Nah, sebelum manusia mengenal teknik pengeboran modern, sip alami inilah yang pertama kali dimanfaatkan. Nah, Sum, apa sih? Di Sumeria kuno, misalnya, minyak sip itu dipakai untuk bahan perekat batu bata. Nah, ini di gambar 21.9 itu memperlihatkan contoh rembesan minyak alami. Jadi sebenarnya penemuan minyak itu dimulai dari rembesan alami. Nah, dari situlah manusia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di bawah tanah. Berikutnya gambar 2.10. Nah, walaupun sip itu menarik, tapi jumlahnya itu sedikit. Nah, untuk kebutuhan modern, rembesan itu tidak cukup. Karena itu, ahli geologi itu mencari tempat di mana minyak tadi itu terperangkap di bawah tanah dalam jumlah besar. Nah, konsentrasi minyak itu umumnya berada di daerah yang batuannya itu telah terlipat, tertekan, atau tersesarkan oleh aktivitas tektonik. Sebelum mengebor, geolog itu harus memastikan tiga hal. Nah, yang pertama itu adalah adanya batuan sumber, yaitu lapisan sapropel tempat minyak terbentuk. Nah, tanpa batuan sumber itu tidak ada minyak. Nah, tanpa batuan sumber itu tidak ada minyak. Oh, ya. Nah, yang kedua itu adalah batuan reservoir. Nah, yang biasanya berupa batu pasir atau batu kapur yang punya banyak ruang pori untuk menampung minyak. Dan yang ketiga itu adalah perangkap minyak, yaitu struktur geologi di mana lapisan kedap itu menghentikan migrasi minyak sehingga minyak itu terkumpul. Di gambar 2.10 ini itu menunjukkan gambaran dasar perangkap minyak seperti ini. Nah, gas yang lebih ringan itu biasanya terkumpul di bagian paling atas, minyak di tengah, dan air di bawahnya. Nah, ketika sebuah sumur itu dibor, hasilnya bisa minyak, gas, atau campuran keduanya. Oke.
Sekarang kita masuk ke gambar 2.11. Wow. Oke. Jadi ini tuh menunjukkan berbagai jenis perangkap struktural di Teluk Persia misalnya. Antiklin dan kubah itu adalah perangkap paling umum. Ini antiklin. Nah, di California Selatan, patahan itu juga berperan besar sebagai dinding penahan migrasi minyak. Sementara itu di Teluk Meksiko, itu banyak cadangan raksasa itu terbentuk di sekitar kubah garam yang mendorong dan melipat batuan di sekitarnya. Oke, perlu diingat juga kalau reservoir minyak itu bukan gua besar berisi cairan. Minyak itu mengisi ruang-ruang kecil di antara butiran batuan. Nah, ruang itu sangat 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 kecil tapi eh, sangat banyak sehingga volumenya itu bisa besar. Namun karena minyak itu menempel pada dinding pori akibat tegangan permukaan, kita itu tidak bisa mengambil semuanya. Biasanya kurang dari setengah minyak dalam reservoir itu bisa diproduksi dengan cara biasa. Sekarang gambar 2.12. Nah, di sini itu kita melihat gimana tekanan gas itu gas alami di bagian atas reservoir itu mendorong minyak ke sumur pertama. Nah, tekanan gas inilah yang membuat minyak itu bisa menyebar keluar sendiri saat pertama kali ditemukan dan fenomena yang sering kita lihat dalam foto-foto kilang minyak zaman dulu. Tapi tekanan itu tuh nggak bertahan lama. Jadi setelah banyak minyak itu keluar, tekanannya itu menurun dan minyak tidak bisa naik sendiri. Nah, ladang minyak itu menjadi tidak ekonomis dan jika hanya mengandalkan tekanan alami, maka digunakan teknik pemulihan sekunder, yaitu menyuntikkan air ke dalam reservoir. Nah, air itu mendorong minyak yang tersisa menuju sumur produksi. Kadang juga digunakan uap panas untuk mengurangi kekentalan minyak. Nah, teknik ini itu dapat meningkatkan produksi hingga sepertiga tambahan dari volume yang sebelumnya tidak bisa diambil. Nah, semua ini nih digambarkan di gambar ini 2.12. Oke, lanjut. Nah, di skala besar, ladang minyak itu kan adalah area luas yang berisi satu atau beberapa reservoir ya. Nah, ladang minyak raksasa dunia itu didominasi oleh wilayah Timur Tengah. Lebih dari 60% minyak dunia itu berasal dari kawasan itu, sehingga posisinya sangat strategis secara politik dan ekonomi. Sebaliknya, ladang minyak besar di luar Timur Tengah kini mulai menurun produksinya. Texas Barat dan Alaska, dua produsen besar di Amerika Serikat, itu tidak lagi seproduktif dulu. Nih, gambar 2.13 itu menunjukkan penurunan tersebut sampai ada harapan pada Asia Tengah. Tapi hasil eksplorasi tidak sebesar yang awalnya diperkirakan. Masih ada potensi di Siberia dan pantai Arktik Asia, tapi pengembangannya itu sangat mahal dan sulit. Nah, ketergantungan dunia pada wilayah yang secara politik tidak stabil itu bisa memicu ketegangan global. Bahkan Perang Dunia II itu dasarnya adalah perebutan cadangan minyak. Jadi pemilihan sumber energi itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ya politik keamanan dunia. Ini sekarang kita masuk ke tabel 21.2. Nah, ini tuh bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dari tabel ini itu kita bisa lihat berbagai produk yang dihasilkan dari minyak bumi. Ya, kilang memanaskan minyak mentah dan memisahkan komponennya berdasarkan titik didih. Dari situlah kita mendapatkan bensin, diesel, kerosen, LPG, pelumas, aspal, hingga bahan untuk kimia industri. Nah, pada awal industri minyak, produk paling berharga itu justru kerosen. Kerosen, ya itu. Bukan bensin. Kerosen itu dipakai untuk lampu penerangan menggantikan minyak paus.
tapi hanya 40% minyak mentah yang bisa menjadi kerosen. Nah, bensin itu justru dianggap limbah dan sering dibuang. Gas sisa penyulingan dilepas begitu saja ke udara. Industri minyak itu dulu, industri minyak dulu itu sangat kotor. Semuanya, tapi semuanya itu berubah ketika mobil ditemukan. Jadi bensin menjadi sangat penting. Aspal dipakai untuk jalan raya, kerosin berubah menjadi bahan bakar pesawat, oktana menjadi bahan bakar ideal, dan kilang itu mulai membuat reformulated fuels sebagai produk sampingan seperti bensin bertimbal dan MTBE menimbulkan masalah lingkungan serius. Lalu juga ada ini polyethylene hidrokarbon kompleks lainnya yang digunakan untuk membuat plastik. Hampir seluruh industri modern baik makanan, elektronik, farmasi, transportasi itu bergantung pada produk energi matahari produk turunan minyak. Nah, semua itu tuh asalnya dari energi matahari yang pernah disimpan oleh organisme laut jutaan tahun yang lalu. Tapi efisiensinya itu sangat rendah. Dari seluruh energi matahari itu, kurang dari 0,01% yang akhirnya menjadi energi yang kita pakai hari ini. Karena itu, minyak bumi itu adalah daya yang sangat berharga sekaligus terbatas. Nah, kalau cadangan batu bara itu bisa dihitung dengan cukup percaya diri, keadaan sedikit beda dengan minyak bumi. Minyak ini terse minyak ini itu tersebar luas di kerak bumi, posisinya dalam-dalam dan susah dilacak. Jadi para geolog itu nggak bisa menentukan jumlahnya seakurat batu bara. Tapi ada perkiraan besar dari USGS. Mereka itu menghitung bahwa pada tahun 2000 cadangan minyak yang benar-benar bisa diekstrasi di seluruh dunia itu sekitar 870 miliar barrel. Nah, satu barrel itu isinya sekitar 159 liter. Nah, kalau dihitung bersama sumber daya yang masih belum tentu bisa diambil, total minyak yang tersimpan di bumi itu diperkirakan sekitar 2.300 mineral 2.300 2.300 miliar barrel. Nah, sebagian besar itu ada di lokasi yang sulit dijangkau. Misalnya, jauh di bawah dasar laut atau di daerah subarktik yang ekstrim. Nah, gambar ini 2114 itu memperlihatkan sebaran cadangan dan sumber daya minyak dunia. Masalah besarnya, dunia sekarang itu menghabiskan 1 miliar barrel hanya dalam 10 hari. Kalau kita pakai hitungan kasar ini, cadangan yang ada sekarang itu cuma cukup sekitar 30 sampai 40 tahun. Memang perkiraan ini tuh nggak bisa memperhitungkan perubahan teknologi maupun perubahan konsumsi ya. Tapi angka ini tuh bikin kita dapat gambaran seberapa cepat kita itu memakai minyak. Untuk gas alam, hitungannya juga tidak kalah rumit. Badan Informasi Energi itu memperkirakan Amerika Serikat itu punya eh sekitar 1.300 triliun kaki kubik gas alam yang bisa diekstrasi. Nah, konsumsi gas di Amerika Serikat itu mencapai sekitar 22 triliun kaki kubik per tahun atau seperempat konsumsi dunia. Wow. Dengan angka itu, cadangan gas domestik itu bisa bertahan sekitar 75 tahun. Sebagian besar gas ini itu datang dari enam, enam negara di wilayah barat Amerika Serikat. Eh, enam, enam negara bagian seperti Texas, Louisiana, dan Oklahoma. Nah, ada kemungkinan juga cadangan tuh akan bertambah di wilayah barat Amerika Serikat. Kalau beberapa lahan publik dibuka untuk eksplorasi. Tapi ya ini tuh masih jadi isu panas di sana.
Nah, kalau kita melihat skala global, gas alam yang bisa diekstraksi itu diperkirakan sekitar 5.200 triliun kaki kubik. Nah, sebagian besar berada di Timur Tengah, Eropa, dan Rusia. Tantangannya, gas itu jauh lebih sulit dikirim dibandingkan minyak karena butuh jaringan pipa dan kapal LNG. Meski begitu, gas alam itu sudah jadi bagian penting kehidupan modern. Dipakai untuk masak, menghangatkan rumah, membuat pupuk, pembangkit listrik, sampai bahan bakar sel. Selain itu, gas lebih ramah lingkungan dibanding batu bara dan minyak biasa, dan punya rasio energi yang tinggi, terutama untuk pengeboran di darat. Sayangnya produktivitas sumur gas di Amerika Serikat itu terus menurun dari sekitar 435.000 TCV per sumur per hari pada tahun 1970-an. Sekarang tinggal sekitar 150.000. Nah, para ahli itu memperingatkan bahwa bisa saja terjadi penurunan mendadak atau jurang produksi ketika ladang gas itu mulai habis. Makanya mereka menyarankan negara punya campuran berbagai sumber energi sebagai bantalan kalau sewaktu-waktu terjadi krisis. Kita masuk ke metana batu bara. Nah, batu bara sendiri itu ternyata bisa jadi sumber gas alam di masa depan. Saat batu bara itu terbentuk, air dan gas metana itu terperangkap dalam pori-pori halusnya. Begitu air dipompa keluar, tekanan itu turun dan menyimpan gasnya bisa apa sih? Gasnya bisa keluar dalam jumlah besar. Nah, batu bara itu bahkan bisa menyimpan gas 6 sampai 7 kali lebih banyak dibanding batuan reservoir biasa. Tapi ada itu masalah lingkungan. Jadi air yang keluar itu makin dalam, makin asin, dan kalau dibuang ke sungai bisa merusak kualitas air. Air tanah itu bisa ikut terkontaminasi. Nah, di Amerika Serikat, total gas metana batubara itu diperkirakan lebih dari 700 TCV. Meski yang benar-benar ekonomis itu diambil hanya sekitar 100 TCV. Nah, secara global angkanya itu bisa mencapai 7.500 TCV. Oke, lanjut ke minyak mentah, berat, dan pasir minyak. Jadi minyak jenis ini tuh lebih apa namanya, kental dan padat dibanding minyak biasa. Dia tuh bisa ngalir ke sumur, tapi terlalu lambat untuk dianggap apa menguntungkan. Makanya ia itu nggak bisa dihitung sebagai cadangan minyak biasa. Dengan bantuan uap atau pelarut, minyak berat itu bisa dipaksa mengalir lebih cepat dan setelah itu bisa diolah seperti minyak ringan. Di California, sebagian besar minyaknya itu adalah minyak berat. Nah, sedangkan pasir minyak itu adalah campuran pasir atau batu pasir yang menyatu dengan aspal padat, sehingga biasanya harus ditambang bukan dibor. Oke. Selain pasir minyak, ada juga sumber energi lain yang sering disebut sebagai cadangan masa depan, yaitu sepih minyak. Nah, sepih minyak ini tuh pada dasarnya adalah batuan sepih berwarna hitam atau coklat yang mengandung banyak bahan organik padat. Nah, kalau dipanaskan dan didistilasi, kandungan organiknya itu bisa berubah menjadi minyak. Nah, di Amerika Serikat, serpihan minyak yang paling terkenal itu berasal dari formasi Green River. Luasnya luar biasa, lebih dari 40.000 kilometer persegi, mencakup Colorado, Wyoming, dan Utah. Nah, ketebalan lapisan serpihannya, serpihnya
ada yang sampai 650 meter. Nah, ini gambar 2.15 dan 2.16 ini memperlihatkan skala formasi dan struktur serpih minyaknya. Formasi ini tuh dulunya adalah dasar danau erosen yang luas dan dangkal, sehingga banyak fosil ikan dan sisa organisme danau yang terperangkap ke dalam lapisannya. Kalau bicara potensinya, angka yang muncul tuh emang besar banget ya. Lapisan serpih yang kaya itu mengandung lebih dari 400 miliar barrel minyak. Nah, dengan hasil sekitar 25 galon minyak per ton batuan. Ada juga lapisan berkadar rendah yang jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Dia tuh berisi sekitar sekitar berapa tuh? 1.400 miliar barrel minyak. Nah, meskipun produksinya hanya 10 sampai 25 galon per ton. Dari total sumber daya itu, diperkirakan 300 sampai 600 miliar miliar barrel itu bisa benar-benar diperoleh. Di Montana, serpih minyak itu berkadar rendah juga menyimpan sekitar 180 miliar barrel minyak. Dan menariknya, serpih ini tuh kayak kaya logam seperti vanadium, nikel, dan seng, sehingga secara ekonomi itu bisa lebih menguntungkan untuk ditambang. Dengan angka sebesar itu, serpih minyak itu jelas punya potensi menjadi sumber minyak besar di masa depan. Apalagi ketika cadangan minyak cair konvensional itu semakin menipis. Namun secara ekonomi, kondisi saat ini tuh masih belum cocok. Namun secara apa sih? Oh ya, harga minyak itu masih terlalu rendah untuk membuat industri serpih minyak itu benar-benar menguntungkan. Kalau suatu hari harga minyak itu naik drastis, barulah produksi besar-besaran mungkin dilakukan. Ah, tapi masalahnya penambangan serpih minyak itu membawa banyak tantangan lingkungan. Saat serpih dipanaskan dalam proses distilasi, volumenya itu mengembang sehingga menghasilkan tumpukan limbah yang besar. Limbah ini tuh harus dipadatkan, direklamasi, yang tentu tidak mudah. Prosesnya juga membutuhkan air dalam jumlah besar. Sedangkan sebagian besar wilayah penambangan tuh berada di daerah yang kering. Amerika Barat yang suplai airnya itu terbatas. Teknologi baru yang mencoba mengekstrasi minyak langsung di dalam tanah itu memang mulai dikembangkan. Ada ide untuk memanaskan sepiwih itu menggunakan gelombang radio atau gelombang mikro supaya minyaknya itu terpisah. Tapi satu masalah lagi itu adalah mengendalikan panas ini di bawah tanah yang bisa mempengaruhi air tanah di sekitarnya. Jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang sekarang kita masuk ke bagian yang paling benar dan penting, yaitu bagaimana uranium itu dipakai di dalam reaktor nuklir. Setelah uranium diperkaya sehingga kandungan 235U-nya itu cukup. Bahkan ini tuh bahan ini itu dimasukkan ke dalam batang bahan bakar. Batang inilah yang kemudian Batang inilah yang kemudian itu dipasang ke dalam inti reaktor seperti yang tampak pada gambar 2.7 dan 1.17. Jadi inti reaktor itu adalah ruang besar yang dilapisi baja dan beton tebal. Fungsinya untuk menahan radiasi supaya tidak bocor keluar. Nah, ruangan ini tuh diisi dengan cairan yang disebut dengan moderator. Nah, biasanya itu berupa air. Menariknya, ukuran satu batang bahan bakar kira-kira sepanjang mobil. Tapi beratnya itu bisa mencapai 30.000 kilogram karena atom-atom logam di dalamnya itu sangat padat.
Nah, walaupun kandungan 235U di dalamnya itu hanya 2-3%, jumlah itu tuh sudah cukup untuk memicu reaksi berantai ketika batang-batang ini itu dicelupkan bersama dalam moderator. Saat inti atom 235U itu terpecah, yaitu melepaskan panas dan neutron. Uranium kemudian berubah jadi elemen lain seperti thorium dan akhirnya timbal setelah proses peluruhan yang panjang. Nah, neutron yang dilepas itu bisa bergerak cepat atau lambat. Yang bergerak lambat itu biasanya efektif, lebih efektif memicu reaksi lanjutan. Disinilah moderator berperan. Ia memperlambat neutron supaya reaksi berantai itu tetap berjalan secara stabil. Nah, panas dari reaksi nuklir itu membuat air moderator itu mendidih dan menghasilkan uap yang menggerakkan turbin listrik. Untuk menjaga reaksi tidak berjalan liar, reaktor itu dilengkapi dengan batang kendali dari bahan seperti karbon, boron, dan kadmium. Batang-batang ini itu menyerap neutron sehingga bisa memperlambat atau menghentikan reaksi kalau diperlukan. Pengaturan batang kendali inilah yang nantinya menentukan seberapa besar listrik yang akan dihasilkan. Nah, masalah besar muncul setelah batang bahan bakar sudah tidak bisa dipakai lagi. Biasanya masa pakainya itu sekitar 3 tahun. Meski uranium yang dapat bereaksi itu sudah berkurang, neutron yang dilepaskan selama pemakaian itu mengubah sebagian uranium menjadi plutonium 239 yang sangat berbahaya. Nah, karena itu batang bahan bakar bekas ini itu termasuk limbah nuklir tingkat tinggi. Biasanya batang ini itu disimpan sementara di kolam pendingin dekat reaktor. Setelah itu ada opsi untuk memproses ulang dan mengambil plutoniumnya. Plutonium itu juga bisa dipakai sebagai bahan bakar untuk reaktor pembiak. Jadi reaktor ini tuh dapat menghasilkan lebih banyak bahan bakar baru daripada yang dipakai. Tapi resikonya sangat besar. Nah, moderator yang digunakan itu biasanya natrium cair yang sangat reaktif. Karena itu teknologi ini dikembangkan sangat hati-hati. Nah, limbah nuklir tingkat tinggi itu butuh penyimpanan aman selama ratusan ribu tahun. Nah, banyak ide itu muncul mulai dari mengirim limbah ke matahari sampai membuat fasilitas permanen seperti Yucca Mountain di Nevada. Nah, di beberapa negara Skandinavia, limbah nuklir itu disimpan jauh di bawah batuan granit di dasar Laut Baltik. Nah, saat ini cadangan uranium dunia itu sekitar 4,4 juta ton, dengan Kazakhstan dan Australia menguasai setengahnya. Kanada itu produsen terbesar. Kalau dipakai dengan laju sekarang, cadangan ini bertahan sekitar 70 tahun. Kan kita masuk ke salah satu sumber energi yang paling dekat dengan bumi itu sendiri, yaitu tenaga panas bumi. Tapi sebelum jauh-jauh ngomongin panas bumi, ada satu konsep penting yang harus dipisahkan dulu, yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, sementara tenaga itu adalah seberapa cepat energi itu dipakai. Ya, energi dan tenaga. Kalau bicara energi, panas bumi, panas alami di bagian atas kerak bumi itu luar biasa besar. Jadi di 10 kilometer teratas permukaan bumi saja energinya itu setara dengan 1.000 triliun ton batu bara. Tapi panas itu terlalu menyebar. Kalau cuma mengandalkan panas alami dari permukaan, suatu lapangan sepak bola pun cuma bisa dinyalakan satu lampu kecil, bisa menyalakan. Untungnya ada area tertentu yang panasnya itu sangat tinggi dan mengandung air dalam jumlah besar. Nah, biasanya itu di sekitar Pluton muda atau zona vulkanik. Suhunya bisa lebih dari 350 derajat Celcius pada kedalaman 1-3 kilometer. Nah, panas seperti ini itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Contohnya ada di California Utara, yaitu The Geysers, pembangkit listrik
panas bumi terbesar di dunia. Tapi produksinya itu menurun karena tanahnya diambil lebih cepat daripada alam bisa mengisi ulang. Jadi pembangkit panas bumi itu juga punya tantangan teknis seperti endapan mineral yang menyumbat pipa, gas yang harus disaring, hingga perawatan mahal. Tapi dari sisi efisiensi panas bumi itu punya nilai ROEI sekitar 13. Jadi cukup tinggi. Nah, di beberapa wilayah seperti Islandia atau Selandia Baru, panas bumi itu dipakai tidak hanya untuk listrik, tapi juga penghangat ruangan dan fasilitas umum. Nah, ini gambar 21.18 itu memperlihatkan gimana eh, panas bumi itu dialirkan melalui pipa untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, ini pipanya. Ya, so, apakah panas bumi terbarukan? Tergantung. Jadi panas dan airnya pulih secara alami, tapi butuh ratusan sampai ribuan tahun. Jadi sebenarnya ia itu bisa terbarukan asal dipakai dengan hati-hati dan penuh dengan pertimbangan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke energi terbarukan. Tenaga surya, angin, gelombang, pasang surut, dan tenaga air. Nah, pada 2010 kontribusinya itu sekitar 9% listrik dunia, tapi pertumbuhannya itu cepat. Nah, energi terbarukan itu menarik karena dia itu fleksibel. Panel surya itu bisa dipasang di atap, turbin angin di lahan kosong, sistem energi menjadi lebih tersebar, jadi tidak harus terpusat. Tapi ROEI-nya itu bervariasi. Tenaga angin itu sekitar 2, surya sedikit di bawah 1. Nah, ini karena perangkatnya masih mahal dan proses produksinya itu butuh banyak energi. Tapi teknologi kan terus meningkat dan baik ya. Jadi panel surya generasi baru itu diperkirakan bisa mencapai ROEI mendekati 10. Nah, turbin angin di laut itu bahkan bisa mendekati 50 menurut studi di Denmark. Energi air itu adalah bentuk energi terbarukan terbesar di dunia dengan ROI itu sekitar 10. Ia murah dan efisien, terutama di negara yang minim bahan bakar fosil. Nih, jadi gambar 21.19 itu menggambarkan peran tenaga air dalam sistem energi. Ya, versi lainnya itu adalah tenaga pasang surut. Jadi sistem ini tuh pakai bangunan mirip bendungan yang ditempatkan di muara sungai atau teluk. Jadi saat pasang masuk atau keluar, eh, air itu akan memutar turbin. Nih, di gambar 21.20 21.20 itu menunjukkan mekanisme kerja pembangkit pasang surut. Jadi pembangkit pasang surut terbesar itu ada di Range Prancis, tapi biayanya mahal, bisa mengganggu ekosistem dan pasokan listriknya tidak stabil. Nah, karena itu hanya sedikit negara yang mengembangkannya. Oh, ini. Nah, jadi di era modern, aktivitas manusia itu kan sebenarnya bertumpu pada dua hal penting ya, yaitu bahan bakar fosil dan logam. Keduanya itu menjadi fondasi utama bagi teknologi yang kita pakai sehari-hari, mulai dari kendaraan, bangunan, ponsel, komputer, sampai mesin industri. Semuanya itu apa ya, bergantung pada jenis logam tertentu yang harus didapatkan dari kerak bumi. Nah, untuk memperoleh logam, kita tuh harus menemukan yang namanya biji. Jadi, biji itu adalah mineral atau batuan yang kandungannya logam itu cukup tinggi, sehingga layak ditambang dan menguntungkan secara ekonomi. Syarat utamanya itu adalah logam harus benar-benar terkonsentrasi di satu tempat dengan kadar yang jauh lebih tinggi daripada batuan biasa. Kalau tidak, biayanya itu justru lebih besar daripada nilai logamnya sendiri. Contohnya emas di air laut. Secara total, jumlah emas di lautan itu luar biasa besar tentunya. Bisa mencapai nilai triliunan dolar.
Tapi karena konsentrasinya itu sangat rendah, hanya beberapa gram per sejuta ton air, biaya mengambilnya itu akan lebih mahal dibandingkan hasil yang diperoleh. Jadi karena itu tidak dianggap sebagai biji. Nah, di tabel 21.3 ini kita bisa lihat contoh mineral yang umum menjadi biji. Misalnya bauksit untuk eh, untuk aluminium, hematit untuk biji besi, galena yang mengandung timbal hingga sphalerite yang mengandung seng. Ada juga mineral murni seperti native gold untuk emas dan native copper untuk tembaga. Mineral-mineral ini tuh dianggap sebagai biji ya, karena kandungan logamnya itu tinggi dan proses ekstraksinya itu secara ekonomi masih menguntungkan dengan harga pasar sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana logam itu bisa terkumpul dalam kadar yang tinggi di tempat tertentu. Jadi proses-proses geologi di jangka panjang itu kan punya peran besar di sini. Nah, jika kita lihat tabel 21.4, jadi kita bisa lihat berbagai cara terbentuknya endapan biji. Salah satunya adalah pemisahan kristal saat magma mendingin. Nah, proses ini tuh bisa memusatkan kromium, platinum, atau besi. Selain itu, ada proses hidrotermal yang sangat penting dalam pembentukan biji. Juga ada fluida panas yang bergerak di bawah permukaan membawa logam seperti tembaga, emas, timbal, seng, bahkan molybdenum dengan tungsten. Nah, setelah fluida ini mendingin atau bereaksi dengan batuan sekitarnya, logam-logam tersebut tuh mengendap dan membentuk urat atau endapan yang kaya. Nah, beberapa biji itu terbentuk dalam pegmatit, yaitu batuan beku yang berbutir sangat kasar. Pegmatit itu sering mengandung logam langka dan litium. Ada juga biji yang dihasilkan dari pengendapan kimia di lingkungan laut purba, misalnya besi dan mangan. Nah, proses lainnya itu adalah pembentukan endapan placer di sungai. Arus air yang kuat itu menggerakkan mineral berat seperti emas, timah, atau platinum dan membuatnya berkumpul di bagian dasar sungai. Nah, di daerah yang mengalami pelapukan intensif, eh, logam tertentu tuh logam tertentu seperti aluminium dan nikel itu dapat terkonsentrasi di dekat permukaan dan membentuk endapan laterit. Manusia tuh sebenarnya udah nambang biji itu ke jauh eh jauh sebelum kita mengalami proses pembentukannya. Jadi seiring berkembangnya geologi ekonomi, barulah kita paham asal-usul endapan biji dan mendapatkan kemampuan untuk mencari serta mengevaluasi cadangan baru dengan lebih mudah dan efektif. Nah, secara keseluruhan tabel 21.3 dan tabel 21.4 itu menjelaskan proses-proses alami yang membuat logam tersebut tuh terkumpul dalam kadar yang tinggi. Nah, kedua tabel itu memperlihatkan bahwa logam yang kita gunakan sehari ini itu merupakan hasil proses bumi yang panjang sekali dan terfokus, bukan sesuatu yang mudah tergantikan. Nah, karena itu pemanfaatan sumber daya itu logam perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang dan kesadaran bahwa sumber-sumber tersebut tidak terbarukan dalam skala waktu kehidupan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu mekanisme penting dalam terbentuknya biji logam, yaitu proses pembekuan magma. Nih, gambar 21.21 itu menunjukkan gimana mineral tertentu yang terbentuk lebih awal dapat tenggelam ke dasar tubuh magma karena memiliki densitas yang lebih besar. Jadi ketika magma itu mendingin, mineral tidak langsung terbentuk sekaligus. Mineral awal dengan titik beku tinggi itu akan mengkristal lebih dahulu, dan jika mineral tersebut cukup padat, mereka akan jatuh perlahan melalui magma yang masih cair. Nah, proses ini disebut dengan pengendapan kristal. Nah, beberapa logam seperti kromium berasal dari mineral kromit yang terbentuk pada tahap awal diferensiasi magma. Gromit ini itu memiliki densitas yang tinggi sehingga ketika mengkristal ia akan tenggelam ke dasar intrusi. Dalam tubuh magma besar, proses ini itu berlangsung selama waktu yang sangat panjang.
Lapisan demi lapisan kromit yang jauh akan menumpuk secara berurutan dan menciptakan lapisan biji yang sangat tebal. Nah, akumulasi bertingkat ini kemudian bisa berkembang menjadi endapan biji bernilai tinggi. Nah, bas- kompleks basalt di Afrika Selatan itu merupakan contoh terbesar di dunia, menjadi sumber utama kromium dan platinum global. Ada pula kompleks Stillwater di Montana, Amerika Serikat, yang menghasilkan endapan serupa meski kualitasnya itu lebih rendah. Oke, kita beralih ke salah satu mekanisme terpenting dalam pembentukan logam, yaitu proses hidrotermal. Nah, gambar 21.22 ini memperlihatkan gimana fluida panas, baik yang langsung berasal dari magma maupun dari air tanah yang ikut terpanaskan oleh tubuh magma, dapat membawa logam dan mengendapkannya di tempat lain. Jadi ketika magma itu udah mulai masuk tahap akhir pendinginan, sebagian besar mineral itu eh utama itu mengkristal. Nah, unsur-unsur yang tidak masuk ke kristal awal ini akhirnya terkonsentrasi dalam sisa cairan yang lebih panas dan kaya air. Cairan inilah yang kita sebut cairan hidrotermal. Dan cairan ini itu bisa membawa logam dalam jumlah besar. Saya dua-dua. Nah, cairan hidrotermal itu kemudian bergerak melalui rekahan celah dan pori-pori batuan di sekitar intrusi. Saat cairan tersebut itu bergerak, ia itu perlahan mendingin dan mulai mengendapkan logam-logamnya, biasanya bersama mineral kuarsa. Itulah mengapa banyak endapan logam ditentukan bersama kuarsa susu. Selain fluida yang benar-benar berasal dari magma, air tanah yang terpanaskan itu juga dapat ikut bersirkulasi, melarutkan logam dari melarutkan logam dari batuan lain, lalu mengendapkannya kembali ketika suhu turun. Dan dari proses inilah muncul empat tipe utama endapan hidrotermal, yaitu endapan metamorf, kontak, endapan metamorf kontak, endapan apa sih namanya? Hidrotermal, endapan urat, endapan apa sih, ulang-ulang. Jadi empat tipe utama endapan hidrotermal. Yang pertama ada endapan metamorf kontak, lalu endapan urat, endapan tersebar, dan endapan mata air panas. Nih, pada gambar 21.23 itu kita lihat beberapa variasi endapan hidrotermal. Nah, bagian A ini itu terlihat bagaimana batuan negara di sekitar intrusi, terutama batuan kapur, itu dapat bereaksi dengan larutan hidrotermal dan tergantikan oleh mineral biji. Nah, reaksi metasomatik seperti ini itu menghasilkan endapan besi, tungsten, tembaga, timbal, seng, hingga perak. Nah, batuan negara itu bisa tergantikan sebagian atau bahkan seluruhnya. Lalu gambar 21.23b itu memperlihatkan endapan urat hidrotermal, yaitu celah atau rekahan sempit yang terisi mineral logam dan kuarsa. Nah, urat ini tuh dapat terbentuk jauh dari sumber panasnya sehingga kadang sulit dilacak hubungan langsungnya dengan pluton asal. Nah, banyak logam berharga itu ditemukan dalam tipe endapan ini seperti emas, perak, timbal, seng, tungsten, timah, dan sebagian tembaga. Lalu juga ada gambar 21.23c di mana menunjukkan endapan tersebar, yaitu zona yang sangat luas di mana mineral sulfida logam seperti tersebar secara halus di dalam batuan teralterasi. Meski kadar logamnya itu rendah, volumenya itu sangat besar sehingga tetap ekonomis. Endapan tembaga porfiri itu termasuk dalam kategori ini dan menjadi sumber tembaga utama dunia. Lalu ada juga 21.23d yang memperlihatkan fenomena mata air panas di dasar laut yang sering disebut cerobong hitam atau black smokers. Nah, ketika air laut yang sangat dingin tuh bertemu dengan cairan panas kayak logam dari bawah permukaan,
logam itu langsung mengendap dan menumpuk gundukan sebagai gundukan sulfida. Endapan seperti ini itu dapat mengandung besi, tembaga, timbang, dan seng. Eh, 21, mana? Ini kan. Nah, pada gambar 21.24 itu kita bisa lihat visualisasi tipe-tipe endapan hidrotermal yang sudah dijelaskan sebelumnya. Mulai dari endapan urat yang mengisi retakan, endapan tersebar yang luas namun berisi kadar logam rendah, hingga endapan yang terbentuk dari metasomatisme atau dari mata air panas. Makanya itu menunjukkan gimana fluida panas itu menjadi salah satu agen pengendapan logam yang paling efisien di bumi. Versa Corsa hidrothermal dan granit ini. Lanjut. Oke, 2526. Nah, kalau kita lihat gambar 21.25, kita itu bakal langsung melihat lapisan gelap dan terang yang tersusun rapi. Nih, itu adalah biji besi berpita. Salah satu bukti menarik tentang gimana kimia di permukaan bumi itu bekerja jutaan tahun yang lalu. Jadi pada masa itu cekungan air dangkal itu dipenuhi air yang mengandung besi terlarut. Karena atmosfer itu masih sangat miskin oksigen, besi itu bisa bertahan dalam bentuk larutan. Namun ketika muncul sedikit oksigen dari organisme awal, besi langsung mengendap dan membentuk lapisan gelap. Ketika kondisi kembali tenang, yang mengendap justru chert yang warnanya itu lebih cerah. Nah, proses ini itu terjadi berulang terus-menerus sehingga terbentuk pola berlapis seperti yang terlihat pada gambar. Lanjut ke gambar 21.26. Di sini diperlihatkan gimana sebuah endapan tembaga itu bisa diperkaya kembali lewat proses pelapukan. Jadi air yang meresap dari permukaan itu membawa tembaga terlalu dari batuan yang bagian atas. Selama air bergerak turun, tembaga dan belerang itu ikut ikut terbawa, sementara unsur bersih itu tertinggal dekat permukaan dan berubah menjadi gosan berwarna coklat kemerahan. Nah, ketika air itu mencapai zona yang lebih dalam, tembaga bereaksi dengan mineral tembaga yang sudah ada, lalu membentuk mineral yang jauh lebih kaya seperti cal chalcocite, Celsus, apa sih bacanya? Ya itu. Nah, akibatnya bagian bawah endapan tuh jadi jauh lebih tinggi kadar tembaganya dibandingkan bagian atasnya. Oke, nih. Lanjut, setelah melihat gimana biji itu bisa terbentuk dan bahkan diperkaya kembali oleh proses alami, kita masuk ke tahap manusia mengambil biji tersebut. Jadi pada gambar 21.27 ini ada 4 tipe dasar penambangan dari A sampai D. Dan masing-masing itu menunjukkan metode yang digunakan sesuai kondisi endapannya. Jadi pada gambar 21.27A ini diperlihatkan penambangan bawah tanah. Nah, metode ini itu digunakan ketika biji itu berada terlalu dalam dan tidak bisa dijangkau dari permukaan. Nah, pekerja dan alat berat itu harus turun melalui lorong yang digali di dalam batuan. Jadi lorong ini tuh bisa mencapai kedalaman lebih dari 1 sampai 2 kilometer. Tantangannya itu adalah suhu tinggi, sirkulasi udara yang kadang buruk, gas beracun, dan juga air tanah yang terus harus dipompa keluar. Lalu ada juga 21.27B. Ini menunjukkan penambangan terbuka atau open pit. Jadi berbeda dengan tambang bawah tanah, metode ini itu dilakukan dari permukaan dengan menggali cekungan bertingkat besar seperti mangkuk raksasa. Jadi metode ini itu biasanya dipakai untuk endapan yang dekat permukaan dan tersebar luas. Misal, endapan tembaga porfiri. Nah, lubangnya itu bisa sangat besar dan dalam, tapi karena terbuka, alat berat itu bisa kerja dengan mudah. Lanjut ke 21.27C. Ini tuh menunjukkan penambangan strip. Nah, teknik ini tuh cocok untuk endapan dangkal yang
memanjang horizontal seperti batu bara atau bauksit. Jadi permukaan tanah itu dikupas lapis demi lapis untuk membuka lapisan biji. Karena areanya luas, metode ini tuh bisa mengubah bentang alam secara cukup signifikan. Lalu juga ada gambar 21.27D. Nah, itu tuh terlihat penampang laser, yaitu teknik ini tuh memanfaatkan sifat mineral berat seperti emas yang biasanya terkonsentrasi di sungai atau pantai. Nih. Jadi prosesnya itu dilakukan dengan mencuci atau mengayak sedimen, memisahkan mineral berat dari pasir dan kerikil. Dari alat sederhana sampai kapal keruk besar, semuanya itu digunakan dalam metode ini. Nah, jika kita tarik kembali ke proses pembentukan biji gambar 21.27, itu memperlihatkan gimana manusia itu menambang endapan yang sudah dibentuk oleh proses geologi. Nah, lapisan biji besi berpita pada gambar 21.25 ini itu terbentuk oleh proses kimia purba, sementara pengayaan supergen pada 21.26 itu memperkaya endapan tembaga. Nah, metode-metode pada gambar 21.27 itu adalah cara manusia mengangkat endapan tersebut ke permukaan. Jadi, ini adalah rangkaian lengkap dari proses terbentuknya hingga proses penambangannya. Oke. Lalu nih, lanjut kita menuju gambar 21.28. Di sini itu menampilkan rancangan dasar sebuah tambang batuan besar. Jadi dari sini kita bisa memahami gimana desain tambang itu menggabungkan bentuk tubuh biji, keselamatan, dan efisiensi. Nah, terlihat poros vertikal yang mencapai jalur utama naik turun bagi pekerja dan alat. Sekaligus tempat kabel, pipa, dan ventilasi. Nah, jika poros tidak mencapai permukaan, ada struktur yang lebih kecil bernama winch yang fungsinya itu sama seperti itu tadi, tetapi berada di dalam tambang. Ini winch. Nah, dari proses utama itu menyebar lorong-lorong horizontal atau apa ini? Audit memungkinkan penambang bekerja pada kedalaman tertentu. Ada juga landai atau slope. Kok slope? Ya, Bapak Ibu. Stop, landai atau stop. Yaitu lorong miring dengan rel yang dipakai untuk menarik gerobak biji menggunakan winch. Nah, pada zona yang kaya biji, penambang itu bisa membuat ruang besar yang disebut dengan stop. Oh, tadi landai ini stop. Oke. Stop sangat produktif, tapi harus dirancang agar tidak runtuh. Jadi biasanya itu diperkuat dengan kayu atau mineral material rekayasa. Nah, desain di gambar 21.28 ini bukan cuma soal teknis pengambilan biji, tapi juga soal keamanan pada kedalaman besar. Nah, suhu batuan itu meningkat dan ventilasi itu harus cukup. Gas beracun dari peledakan itu harus dibuang dan air tanah harus dipompa keluar. Semua ini tuh berkaitan dengan metode penambangan yang dipilih dan bentuk endapan bijinya. Nah, hubungannya dengan proses geologi itu juga besar. Dahulu para pencari biji itu mengandalkan tanda seperti gosan untuk menemukan endapan. Sekarang sebelum menggali poros dan lorong besar dilakukan survei geologis, pengeboran, dan geofisika untuk mengetahui bentuk endapannya. Tanpa data yang baik, tambang itu bisa tidak efisien atau bahkan berbahaya. Nah, di sisi lingkungan, desain tambang ini tuh juga memperhitungkan potensi drainase asam dari mineral sulfida. Jika tidak ditangani, air yang mengalir melalui sulfida itu akan menghasilkan asam yang berwarna logam
berat ke sungai. Nah, karena itu tambang modern memasukkan sistem penampungan dan netralisasi air ke dalam desain awalnya. Dengan kata lain, gambar ini 21.28 itu adalah gambaran teknis lengkap tentang gimana manusia itu merencanakan struktur di bawah tanah berdasarkan kondisi geologi, kebutuhan keselamatan dan tuntutan ekonomi. Ya, Lanjut kita ini pada gambar 21.29 itu terlihat peta lokasi utama penghasil berbagai logam di Amerika Serikat. Nah, dari peta ini itu kita langsung bisa lihat pola geologi yang eh, yang berbeda untuk masing-masing logam. Daerah Danau Superior itu menonjol karena endapan biji besi berpita dari zaman purba. Nah, sementara itu ada Arizona, Utah, dan daerah barat lainnya itu tampak sebagai pusat utama endapan tembaga porfiri. Lalu juga ada gambar 21.30. Ini tuh memperlihatkan tambang tembaga terbuka raksasa di Morenci, Arizona. Dari atas ini terlihat seperti cekungan bertingkat raksasa. Nah, inilah gambaran nyata tambang tembaga modern karena endapan tembaga itu memang tersebar dalam volume batuan besar hingga open pit menjadi metode paling efisien. Untuk emas, metode penambangannya itu lebih beragam. Jadi contohnya ini metode penambangannya itu nih gambar 21.31 yang menunjukkan kotak pintu air alat sederhana yang memanfaatkan berat jenis emas untuk memisahkannya dari pasir. Nah, air dialirkan melalui kotak itu, lalu emas akan terperangkap di bawah. Ini 2131, 32 ini tuh menunjukkan penambangan hidrolik. Jadi di sini air bertekanan tinggi itu ditembakkan ke lereng untuk meruntuhkan sedimen yang mengandung emas. Nah, cara ini itu cepat tapi sangat merusak lingkungan karena mengikis lereng dalam jumlah besar. Ada juga ini gambar 2133. Ini tuh memperlihatkan dredge atau alat keruk terapung. Nah, mesin besar ini tuh bekerja di sungai atau danau, mengeruk sedimen dari dasar dan memprosesnya langsung di atas kapal. Emas itu dipisahkan dengan sistem gravitasi dan kerikil bekas dibuang di belakang. Jika lihat kita melihat semua gambar ini secara keseluruhan, semuanya tuh kembali mengarah ke gambar 21.29 tadi, yaitu peta tersebut menunjukkan lokasi sumber daya, sementara gambar-gambar berikutnya itu menunjukkan gimana sumber daya itu ditambang dari tambang terbuka raksasa sampai metode sederhana untuk emas. Lanjut, ini ada gambar 21.34. Nih, kita memasuki bagian sumber daya non-logam. 2134 ini memperlihatkan penambangan pasir dan kerikil. Nah, ini adalah bahan utama untuk beton dan proyek konstruksi. Karena bernilai rendah tetapi dibutuhkan dalam jumlah besar, pasir dan kerikil itu harus ditambang dekat lokasi penggunaan. Nah, operasinya memang terlihat sederhana, tapi perannya itu sangat besar dalam pembangunan. Lanjut di gambar 21.35 ini yang memperlihatkan sebuah quarry atau tambang batu. Nah, disinilah batu kapur, granit, dan berbagai jenis batu bangunan lainnya itu dipotong dan diambil dalam jumlah besar. Nah, batu kapur itu adalah salah satu materi paling serbaguna karena bisa digunakan untuk bangunan jalan hingga bahan baku semen. Nah, kalau kita rangkai semua materi dari awal, kita tuh bisa lihat perjalanan lengkap mulai dari gimana biji itu terbentuk, gimana diperkaya secara alami, gimana manusia menambangnya, gimana desain tambang dibuat, hingga gimana logam dan non-logam itu diproduksi. Nah, semua ini tuh mengarah ke pertanyaan besar tentang gimana kita seharusnya mengelola sumber daya alam. Apakah digunakan sebanyak mungkin, dijaga ketat, atau dipakai secara bijak? Nah, tidak ada jawabannya sempurna, tapi selalu ada ruang untuk keseimbangan. Oke, sebagai penutup, oke, ya. Sebagai penutup itu bisa kita simpulkan bahwa
Bumi itu menyediakan banyak sekali sumber daya yang kita pakai setiap hari. Tapi setiap sumber daya itu punya cerita, proses geologi, dan dampaknya sendiri. Nah, tugas kita itu adalah memahami asal-usulnya dan mengelolanya dengan bijaksana, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi yang akan datang. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.